Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya di kesempatan kali ini masih tetap terus ya, selalu diberikan kesehatan dan pastinya berbahagia. Dan apapun yang menjadi kesulitan kamu, Clarissa selalu berdoa semoga seberat apapun masalah kalian semuanya bisa segera terselesaikan. Oke guys, maaf ya kalau misalkan kuku aku lagi berantakan karena memang aku masih belum sempat ya pergi ke nail art. Jadi ya ini sebenarnya itu harus dibersihkan guys. Oke, jadi langsung aja ya. Untuk tema kali ini ya, tema readingannya adalah yang tergoda hasratnya saat melihat penampilan dan pancaran aura kamu. Jadi di video kali ini kita akan mencari tahu ya, siapakah dia, sosok seseorang yang tergoda hasratnya saat dia melihat penampilan dan pancaran aura kamu. Jadi kita akan lihat secara detail. Perlu diingat guys, karena ini sifatnya menyangkut energi banyak orang ya, jadi bisa cocok bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok. Jadi saran dari aku, buat kalian semuanya ambil aja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau booking personal reading, silahkan hubungi kontak admin. Nomor kontaknya ada di bawah deskripsi video ini guys. Oke, jadi langsung saja kita akan mulai ya, tarik energinya ya. Saya akan melihat bagaimana energi seseorang yang tergoda hasratnya saat dia melihat penampilan kamu. Wow. Kita coba lihat ya, bagaimana energi dia, seseorang yang tergoda hasratnya saat melihat penampilan kamu. Siapakah dia, seseorang yang tergoda hasratnya saat dia melihat penampilan kamu. Wow, ada kartu yang terbuka ya, artinya ada energi yang harus diungkapkan. Oke, kita akan lihat dulu. Di sini ada kartu King of Wands ya. Oke, jadi jika dilihat dari energinya ya, seseorang yang tergoda hasratnya saat dia melihat penampilan kamu ya, memang dia tipikal seseorang yang menurut aku tuh memang memiliki hasrat yang begitu besar ya. Bahkan ya di saat dia sedang berkomunikasi dengan kamu ya, di saat dia sedang teleponan malam ya mungkin sama kamu, beberapa di antara mereka ini terkadang ya suka pancing-pancing ya sesuatu hal yang sifatnya mengarah ya ke arah hasrat yang memuncak gitu, sehingga terkadang kamu tuh sering banget ya mengalihkan topik pembicaraan agar orang ini tuh tidak membahas yang terlalu dalam. Karena apabila kamu terlalu menuruti dia, yang aku rasakan tuh dia tambah berani ya, dia tambah menjadi-jadi. Makanya ya mungkin tuh sering banget ketika dia mulai sentil-sentil ke arah situ, kayak kamu tuh berusaha untuk mengalihkan topik agar ini tuh tidak kejablasan gitu ya, agar orang ini tidak masuk yang terlalu dalam gitu ya. Dan di sini ya, meskipun dia memiliki hasrat yang begitu besar, bukan semata-mata orang ini mencintai kamu hanya karena nafsu. Tidak ya, orang ini benar-benar mencintai kamu ya berdasarkan kepribadian kamu, kebaikan kamu, dan kesederhanaan kamu ya. Jadi jangan dikira bahwa orang ini masuk ke dalam kehidupan kamu tuh hanya ingin enak-enakan aja, hanya ingin melampiaskan keinginan dia aja. Tidak ya, semua itu terjadi karena orang ini tulus mencintai kamu. Makanya ya, di mata dia kamu tuh kayak beraura gitu ya, di mata dia kamu tuh memang menggoda gitu. Itulah alasan kenapa orang ini tuh dia nggak munafik, dia nggak bisa mengendalikan perasaannya. Ketika dia tahu pancaran aura kamu, seketika itulah hasrat dia langsung memuncak kuat. Jadi jangan berpikir yang tidak-tidak ya. Mungkin ada di antara kamu tuh yang sempat ragu gitu ya, ah jangan-jangan kau nih jangan-jangan kau nih deketin aku cuma hanya ingin enak-enak aja ya, atau mungkin kamu tuh deketin aku cuma pengen melampiasin nafsu kamu aja ya. Nggak seperti itu say, karena yang aku rasakan tuh hasrat dia memuncak karena dia ada rasa cinta yang begitu besar terhadap dirimu. Karena orang ini tuh dia bukan tipikal seseorang yang mudah memuncak aja ya hasratnya sama orang lain tanpa adanya ikatan cinta ataupun perasaan yang kuat gitu. Jadi dia bukan orang sembarangan ya. Makanya di saat dia benar-benar sayang sama kamu, maka di saat itulah hasratnya memuncak kuat. Jadi jangan salah saham, jangan salah paham ya.
Kita lihat lagi di sini ya. Bagaimana energi dia, seseorang yang tergoda hasratnya saat dia melihat penampilan kamu? Bagaimanakah energi dia, seseorang yang tergoda hasratnya saat dia melihat penampilan kamu? Oke. Karena di sini ada kartu The Sun ya. Jadi saya ngerasa ya, seseorang yang tergoda hasratnya saat dia melihat penampilan kamu, dia adalah seseorang yang memang sepertinya sangat seneng ya apabila kamu tuh memanjakannya, apabila kamu tuh perhatian terhadap dirinya dia. Karena memang basically dia ini tipikal seseorang yang lebih suka diperhatikan, lebih suka disayang daripada memperhatikan pasangannya ya. Dan mungkin kamu pernah berpikir gitu ya, kenapa sih kamu tuh kok kayaknya nggak pernah perhatian sama aku? Apakah kamu tidak cinta sama aku? Atau mungkin rasa sayang kamu sudah berkurang? Bukan seperti itu ya guys, karena yang aku rasakan tuh dia ini memang tipikal seseorang yang lebih suka dimanjakan ya, lebih suka disayang dan diperhatikan pasangannya daripada memberikan perhatian sama kamu ya. Tapi ya meskipun dia ini tipikal orang yang seperti itu, tapi saya ngerasa bahwa orang ini tuh dia sepertinya cinta mati terhadap kamu. Buktinya kamu pernah ya sempat ingin pergi meninggalkan dia. Mungkin kamu ancam dia ya, karena kamu capek, karena kamu lelah gitu ya. Kamu pernah mencoba blokir dia, tapi ujung-ujungnya apa? Dia kembali ke kamu, dia cari kamu. Dan itu bukanlah sesuatu hal yang kebetulan ya. Karena memang orang ini sangat cinta mati terhadap dirimu. Cuman terkadang kamu aja yang sering banget ya meragukan rasa cinta dan kesetiaannya padamu ya. Entah karena mungkin dulu dia pernah melakukan kesalahan, entah mungkin dulu dia pernah bohongin kamu ya, atau mungkin dia dulu pernah melakukan suatu kesalahan besar, sehingga itu yang membuat diri kamu tuh jadi sering banget ya overthinking atau tidak percaya meskipun dia sudah berkata jujur sama kamu. Dan di sini karena ada kartu The Sun ya, jadi saya melihat ada energi yang sangat kuat ya. Mungkin ya entah cepat atau lambat kamu dan dia ini bakal bisa bersatu dalam ikatan tali pernikahan, asalkan ya kamu dan dia sanggup melewati berbagai gejolak ya, proses yang akan terjadi ke depannya. Dan apa yang kamu lalui di masa lalu itu hanya separuh ya, separuh dari ujian kehidupan cinta kamu saja. Dan kedepannya itu masih akan ada ya gejolak-gejolak lain yang nantinya akan kamu hadapi. Selagi kamu punya niat tekad yang baik ya, dan dia pun juga punya niat yang baik ke kamu, itu tidak akan mustahil ya kalian bisa benar-benar bersatu dalam ikatan yang sangat sangat kuat seperti itu. Kita cek lagi bagaimana energi dia, seseorang yang tergoda hasratnya saat dia melihat penampilan kamu. Bagaimana energi dia, seseorang yang tergoda hasratnya saat dia melihat penampilan kamu. Wow, ada kartu Death ya. Oke, Tara. Saya melihat ya, seseorang yang tergoda hasratnya saat dia melihat penampilan kamu, dia adalah seseorang yang sepertinya pernah menjalin hubungan dengan kamu, tapi saat ini kamu dan dia sudah tidak terkoneksi. Dan kamu ya sama dia saat ini sudah menjalani kehidupan kalian masing-masing. Artinya apa? Ya dia ini mantan kamu. Dia adalah seseorang yang pernah menjalin kehidupan cinta di masa lalu dengan kamu. Bahkan beberapa di antara kamu tuh pernah ya sepertinya mungkin berjumpa, atau mungkin pernah memadu kisah ya, pernah melakukan dosa terindah gitu ya, yang pernah kalian lalui sehingga membuat orang ini tuh sepertinya gagal move ya. Dia kayak gagal move on darimu gitu. Sempat dia pernah mencoba untuk melupakan kamu ya, menghapus bayang-bayang kamu di dalam pikiran dia. Bukannya hilang, justru malah membuat orang itu semakin kuat memikirkan kamu. Mungkin ada ya di antara kamu tuh yang saat ini tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba kepikiran mantan ya, kepikiran dia. Maka di saat itulah tandanya orang ini sedang memikirkan kamu. Dan saya melihat ya bahwa di sini memang kamu dan Denny sepertinya masih ada benang merah yang belum putus. Jadi suatu saat entah cepat atau lambat kamu dan dia ada potensi untuk dipertemukan lagi dalam momen yang lebih baik. Tapi memang di sini yang perlu kamu hati-hati ya, dia ini orangnya sedikit manipulatif ya, dia orangnya sedikit bertopeng. Dan dari sikap manipulatifnya dia itulah yang membuat
kenapa kamu putus sama dia. Ya karena dia banyak gak jujurnya dulu gitu. Dia banyak dramanya, dia banyak bersandiwaranya gitu ya. Seandainya saja dia bisa menjadi pribadi yang lebih baik, mungkin kamu dan dia masih bertahan sampai detik ini. Karena jujur ya, sejatinya kamu dan ini sebenarnya satu frekuensi ya. Kamu tuh sama dia satu apa ya, ya sefrekuensi aja, nyambung gitu ya. Mulai dari cara kalian berkomunikasi, ataupun mungkin hasrat kamu dan hasrat dia sama-sama kuat ya. Ini konten 17 plus ya. Atau mungkin ya kamu sama dia ini punya hobi yang sama. Sehingga itulah alasan kenapa sampai detik ini dia masih sering ya terbayang-bayang sama kamu. Dan jujur dia nggak bisa move on dari kehidupan kamu. Meskipun ya dia sempat pernah sepertinya di masa lalu tuh mencoba ya menjalin hubungan dengan orang yang baru, ujung-ujungnya ya udah gitu, kayak orang baru tersebut hanya digunakan sebagai batu loncatan sesaat aja, dan ujung-ujungnya dia kepikiran kamu gitu ya. Makanya itu yang disebut gal move atau gagal move on gitu. Jadi kayak kamu tuh seolah-olah tidak bisa tergantikan oleh siapapun ya, karena terlalu banyak kenangan yang indah gitu, terlalu banyak kenangan manis yang sudah kalian jalani di masa lalu. Melakukan apa nih ya, serem. Melakukan apa ya, melakukan yang indah-indah ya, melakukan positive thinking loh guys, jangan berpikir yang ngeres-ngeres ya. Kita cek lagi bagaimana energi dia, seseorang yang tergoda hasratnya saat dia melihat penampilan kamu. Oke, jadi aku ngerasa bahwa saat ini kamu nggak sadar ya bahwa ada seseorang yang sepertinya sedang mencari kamu. Dan posisinya kamu saat ini tuh sedang marah ke dia, kamu sedang ngambek ke dia ya. Mungkin dia terlalu ego, atau mungkin dia terlalu nggak dewasa ya, atau mungkin orang ini terlalu tidak menghargai kamu ya, sehingga ya udah kamu tuh bener-bener terlalu muak sama dia. Akhirnya kamu blokir dia, kamu nggak angkat teleponnya, kamu nggak bales chatnya gitu, meskipun dia sudah berusaha kali ya untuk menghubungi kamu, tapi hati ini udah terlanjur sakit gitu. Sehingga itulah alasan kenapa orang ini tuh ya saat ini sedang mencari kamu, karena sepertinya ada sesuatu hal yang ingin dia katakan secepatnya gitu. Dan di sini aku rasa tuh memang saat ini dia merasa menyesal ya atas segala kelakuan yang pernah dia lakukan ke kamu. Tapi dia sepertinya mengalami kesulitan. Kesulitan apa? Ya kesulitan untuk meminta maaf ke kamu, kesulitan untuk mengutarakan penyesalannya ke kamu ya. Coba deh kamu adem-ademin dulu pikiran kamu ya. Jangan terlalu ke-trigger emosi dulu. Setiap orang memang pernah melakukan kesalahan, tapi apa baiknya ya apabila kita memberikan kesempatan dan orang ini benar-benar mau berubah. Karena jika dilihat dari energinya ya, mungkin di masa lalu dia ini berubahnya ini nggak konsisten. Tapi untuk saat ini ya, dia benar-benar menyadari kesalahannya dan dia benar-benar sadar ya bahwa dia sangat takut kehilangan kamu. Makanya dia ingin katakan ke kamu secara jujur, secara berterus terang ya, apa yang dia rasakan saat ini ketika dia tidak berkomunikasi dengan dirimu. Kayak gitu guys. Deg-deg ser ya. Kita coba cek lagi. Bagaimana energi seseorang yang tergoda hasratnya saat melihat penampilan kamu? Bagaimana energi seseorang yang tergoda hasratnya saat dia melihat penampilan kamu? Ada Ace of Swords ya. Jadi di sini ada kartu yang sepertinya kamu mencintai, tapi sakit di kamu bukan sakit di dia. Kenapa? Ya mungkin hanya kamu ya yang banyak berkorban, sedangkan seseorang yang dikorbankan tidak pernah menghargai ya segala bentuk pengorbanan atau kebaikan yang selama ini telah kamu berikan kepada dirinya dia. Ya, orang ini selalu datang di saat dia ada perlunya. Orang ini selalu baik ke kamu ketika dia meminta sesuatu darimu. Meminta apa nih? Ya meminta mungkin keinginannya ingin kamu turutin. Ya mungkin kamu harus menuruti apa maunya. Ya dia selalu baik ke kamu. Tapi setelah dia mendapatkan apa yang dia inginkan dari kamu, sifat kejamnya muncul ya. Tiba-tiba dia penuh dengan drama, tiba-tiba dia menghindar dari kamu, tiba-tiba dia susah dihubungi, tiba-tiba dia terlalu banyak alasan ya, tiba-tiba gitulah. Intinya tiba-tiba ya, tiba-tiba itu ya orang yang
mungkin banyak bertingkah setelah dia mendapatkan apa yang dia inginkan dari kamu. Dan di sini terlihat banget ya, kamu cinta ke dia tapi kamu sakit. Bahasanya gimana ya? Ya mungkin kamu terlalu banyak berkorban ya, tapi segala sesuatu yang kamu korbankan itu tidak sebanding ya sama apa yang telah kamu dapatkan dari dia. Karena hanya rasa sakit, bukan kebahagiaan yang kamu terima gitu. Bahkan di sini dari energinya kan, ya kamu tuh sampai meneteskan air mata gitu, gara-gara kok gini amat sih gitu ya. Padahal harapanku tuh menjalin hubungan dengan kamu, ya aku bisa berbagi ya seperti teman-temanku, seperti sahabat-sahabatku. Tapi kok giliran aku sudah menemukan pasangan ya, kok gini amat gitu ya. Kok bukan bahagia, tapi justru malah tertekan gitu, malah banyak pikiran, berderai air mata. Itulah yang terjadi sama kamu saat ini. Oke, kita coba lihat ya di sini. Bagaimana energi seseorang yang tergoda hasratnya saat dia melihat penampilan kamu. Oke, langsung terbuka ya. Wow, menarik ya, karena di sini ada kartu Nine of Pentacle. Saya melihat dia adalah seseorang yang menurut aku tuh secara finansial dia orangnya cukup stabil. Tapi orang ini yang aku rasakan tuh dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan kurang memperhatikan kamu sebagai pasangannya. Karena materi aja nggak cukup menurut aku ya. Karena materi itu tidak bisa menggantikan perhatian ya dari seseorang. Dan tujuan kamu ya, sebenarnya tuh kayak kamu tuh banyak sekali yang ingin kamu sampaikan ke dia gitu ya. Mungkin masalah waktu ya, mungkin masalah perhatian ya. Tetapi karena orang ini ya, dia masih belum bisa berdamai dengan emosi. Jadi ketika kamu ingin menuntut keadilan dari dia, dia selalu emosinya meluap-luap, emosinya meledak-ledak. Jadi kayak seolah-olah kayak kamu ini nggak diberikan kesempatan ya, nggak diberikan kesempatan untuk mengutarakan apa yang selama ini menjadi unek-unek kamu ke dia. Memang dia pribadi yang sangat royal ya menurut aku. Cuman ya gitu, dimana ada kelebihan pasti ada kekurangan. Dia royal, tapi dia orangnya jarang perhatian ke kamu, jarang ngasih waktu ke kamu, dan terlalu sibuk dengan dunia dia sendiri. Bahkan kayak kamu tuh merasa menjalin hubungan sama dia ini kayak nyawanya udah nggak ada. Ya, jadi kayak hanya sebatas hubungan-hubungan saja, tapi nyawa dari hubungan tersebut udah nggak ada. Kenapa? Ya karena menurut aku tuh dia terlalu asik dengan kehidupan dia sendiri gitu. Padahal dia lupa bahwa saat ini tuh ada seseorang yang selalu menanti kabar dan perhatian dari dia, yaitu kamu, kayak gitu. Terus di antara mereka juga sepertinya memang tipikal orang yang apa ya, menurut aku dia tipikal orang yang sejatinya tuh nggak suka berkabar ya, lebih suka ketemu kamu secara langsung. Tapi kan nggak semua sesuatu hal tuh bisa dikomunikasikan secara langsung, terutama apabila mungkin kamu berbenturan sama aktivitas kamu, sama pekerjaan kamu. Tentu kan jadi nggak bisa gitu. Tapi harapan orang itu dia pengennya ya, ketika ada sesuatu hal, pengennya tuh ketemu langsung, nggak lewat chat, nggak lewat VC, nggak lewat telepon, kayak gitu ya. Kita coba cek lagi, aduh jatuh. Kita cek lagi bagaimana energi seseorang yang tergoda hasratnya saat dia melihat penampilanmu. Oke. Dan di sini aku melihat ya, seseorang yang tergoda hasratnya saat dia melihat penampilan kamu, dia adalah seseorang yang sepertinya sudah terlanjur memberikan semua hati dan perasaan dia buat kamu, gitu. Tapi kamu nggak sadar karena dia termasuk pribadi yang dingin gitu. Jadi kayak kamu tuh ngerasa bahwa cinta dia ke kamu cinta yang biasa aja. Padahal tidak, dia sudah terlanjur memberikan semua hati dan perasaan dia ke kamu gitu. Kalau dilihat memang dari energinya, ya orang ini tuh dia punya cara tersendiri bagaimana mengimplementasikan bentuk rasa sayangnya ke kamu. Jadi kayak kamu tuh nggak bisa membandingkan antara dia dengan yang lain. Karena basically dia juga orangnya marah ketika dia dibanding-bandingkan dengan siapapun. Ya mungkin sama kayak kamu ya. Kamu ketika dibandingkan dengan mantannya, gimana perasaan kamu. Dan itu pun sama seperti dia. Dia pun juga nggak suka ya, apabila mungkin diri dia itu kamu bandingkan dengan siapapun. Ya, tapi menurut aku ya meskipun dia ini orangnya pencemburu ya, meskipun dia orangnya kurang perhatian ke kamu,
Tapi dia ini selalu cemburu loh ya, selalu cemburu ketika ya mungkin ada yang deketin kamu, ketika kamu deket sama orang lain gitu. Dia ada rasa cemburu. Dan cemburunya dia ini cemburu yang tidak dia katakan secara langsung gitu loh. Jadi kayak cemburu yang gimana ya, bahasanya tuh cemburu dia ini cemburu yang ekspresif. Jadi ketika dia cemburu, ya dia nggak langsung katakan aku cemburu gitu karena kamu deket sama A sama B. Jadi dari sikap dia akan berubah gitu. Tiba-tiba ya kayak dia ini menganggap kamu bagaikan musuh gitu ya. Kita ngomong pelan-pelan tapi dia jawabnya jutek ya. Kita berusaha sabar tapi dia mungkin berkata-kata kasar, bentak-bentak kamu, atau mungkin berbicara dengan nada yang sangat tinggi. Ya begitulah. Terus kita coba lihat lagi apa yang bisa kita lihat ya di sini energinya. Jadi aku bacakan aja ya sesuai energinya. Kita coba cek aja di sini. Ada energi apa? Terus saat ini ya, seseorang yang tergoda hasratnya saat melihat penampilan kamu tuh, dia sebenarnya saat ini sedang bermasalah sama kamu gitu. Artinya kamu dan dia saat ini tuh ada masalah yang belum usai. Dan ini tuh kayak bener-bener mengancam hubungan kalian saat ini. Entah kamu sadar atau tidak ya. Jadi kayak ya gara-gara masalah ini hubungan kamu dan dia ini jadi di ujung tanduk. Dan kamu tuh kayak masih belum menemukan solusi atau jalan keluar dari masalah yang kamu hadapi bersama dia. Karena kayak badai ini belum berlalu loh. Badai ini masih baru datang gitu. Baru kamu sambut gitu. Dan kayaknya kamu ingin menyerah ya. Aku rasa tuh kayaknya kamu ingin menyerah. Kenapa? Ya karena kayak ya kamu nggak bisa diginiin terus gitu. Kamu nggak bisa didiemin ya, didiemin terus. Kamu nggak bisa dicuekin terus. Kamu orangnya nggak bisa diperlakukan seenak dia sendiri gitu. Jadi kayak rasanya ya batin kamu tuh saat ini benar-benar ngerasa kayak ingin menyerah gitu. Ya capek gitu. Ya lelah gitu. Ya. Karena ya aku tuh cari ketenangan diri, cari kebahagiaan gitu. Bukan beradu argumen dengan dirimu. Wow. Terus aku juga melihat ya, ada yang penyebab hancurnya hubungan kalian ini juga adanya pihak ketiga gitu. Entah kamu yang menghadirkan pihak ketiga atau dia yang menghadirkan pihak ketiga dalam hubungan ini. Ya. Karena kayak aku merasa tuh ya inilah awal mula atau mungkin asal muasal kenapa kayak hubungan kamu tuh di ujung tanduk gitu. Terus saat ini ada seseorang yang dia merasa rindu sama kamu, tapi dia juga kecewa terhadap dirimu. Makanya kenapa dia ogah-ogahan? Kenapa dia ogah-ogahan ya ngobrol sama kamu? Kenapa dia malas-malesan ya? Malas-malesan ketika kamu mungkin ajak dia ketemu ya. Makanya dia males gitu. Makanya dia moodnya hancur gitu. Kenapa? Ya dia nggak mood gitu ngapa-ngapain. Intinya gimana sih, seseorang yang kecewa kan pasti kayak moodnya itu berantakan. Ya dia kayak merasa jutek ya, merasa menganggap diri kamu tuh kayak layaknya musuh gitu. Karena kalau dia menganggap kamu sebagai seorang pasangan, ya tentunya mungkin kamu dibaik-baikin ya, disayang-sayangi. Tapi enggak gitu, karena rasa kekecewaan dia ke kamu inilah yang membuat dia ini kayak jadi pribadi yang berbeda. Seolah-olah kayak kamu ini bukan mengenal sosok dia yang dulu gitu. Jadi kayak mengenal apa ya, dia ini kayak layaknya Saiton Mirojim gitu ya. Kayak ini orang kok kayaknya gimana ya, padahal aku tuh udah berusaha bersikap sabar dan aku tuh minta maaf ke kamu juga tulus gitu. Tapi kenapa gitu ya, sikap iblis kamu ini belum hilang dari otakmu gitu loh ya. Kayak masih terlalu dominan. Jadi kayak ya aku nggak tahu harus berbuat apa lagi gitu. Karena berbicara dengan nada yang rendah udah, berusaha sabar sudah, berusaha minta maaf dengan tulus juga udah, tapi tidak tidak nge-trigger hati kamu buat maafin aku gitu. Jadi kayak kamu saat ini hanya bisa menyerahkan aja gitu ya semuanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena percuma juga gitu ya marah-marah, percuma juga gitu ya kita beradu argumen kalau ujung-ujungnya ya dia masih tetap kayak gitu. Terus seseorang yang tergoda hasratnya ya, saat ini aku rasa dia kayaknya kesepian ya, hidup dia sepi tanpamu. Meskipun ya dia tidak melakukan tindakan apapun gitu ya.
Jadi memang dia ini tipikal orang yang menurut aku tuh pasif. Dia sadar bahwa dia melakukan kesalahan, tapi orang ini terlalu gengsi ya untuk meminta maaf ke kamu. Padahal apa ya, meminta maaf itu kan sesuatu hal yang sangat simpel. Ya udah, cukup akui kesalahannya, meminta maaf dengan tulus dan berjanji tidak mengulangi kesalahan yang sama, ya sudah gitu. Tapi susah juga gitu ya ketika kita berdealing dengan seseorang yang punya rasa gengsi yang begitu besar ya, jatuhnya ya udah kayak gini gitu. Jadi kayak jatuhnya tuh meskipun dia minta maaf, tapi kayak minta maafnya nggak pakai hati, kayak masih ngegrundel gitu ya. Jadi itu yang membuat kenapa saat ini ya dia merasa terancam dengan posisi dia gitu. Karena ya udah, hilangkan aja egomu, hilangkan aja gengsimu gitu ya. Toh kamu tuh orangnya pemaaf kok gitu. Sekeras-kerasnya kamu tuh orangnya nggak tegaan gitu ya. Ketika dia meminta maaf dengan tulus, ya pasti kamu bakal ya memaafkan dia. Kurang apa sih? Ya kurang apa diriku gitu. Kamu tuh dulu juga pernah lakukan kesalahan, tapi aku kan maafin kamu. Dan itu yang aku harapkan gitu. Itu yang aku harapkan saat ini gitu. Bahwa kamu tuh benar-benar bisa meminta maaf dengan tulus ke aku. Jangan pergunakan rasa gengsimu. Karena rasa gengsi itu tidak akan menyelamatkan hubungan kamu. Iya nggak? Kita lihat di sini ada energi apa. Wow. Kalau dilihat dari energinya, seseorang yang tergoda hasratnya tuh ya, aku rasa kayak ikatan kamu dan dia itu benar-benar begitu rumit ya gitu. Ya kayak rumit banget gitu. Masalah satu selesai, datang lagi masalah baru. Gak ada masalah tapi dia cari gara-gara untuk bermasalah dengan kamu. Dan begitu seterusnya. Jadi kayak rasanya kamu tuh tidak menemukan titik kedamaian ya selama kamu memiliki pasangan. Karena ya itulah sesuatu hal yang membuat hubungan kamu tuh jadi kalut ya, membuat hubungan kamu tuh jadi rasanya semakin rumit gitu, karena dia selalu menghadirkan masalah di dalam hubungan ini dikala semuanya baik-baik saja gitu. Jadi kayak kamu tuh nggak pernah ada ademnya gitu, kamu tuh tidak pernah merasa damai karena dia selalu cari gara-gara gitu, dia selalu cari sesuatu hal yang bisa memicu keributan gitu. Dan orang ini menurut aku tuh cara dia berpikir tuh mundur ke belakang ya, nggak maju ke depan. Kalau kita kan beda say. Kalau kita kan berpikiran tuh ya udah, yang lalu biarlah berlalu, kita gunakan sebagai pembelajaran diri agar kedepannya bisa lebih baik. Tapi berbicara sama dia ini beda ya. Dia orangnya tuh kayak suka berjalan mundur ke belakang karena dia suka membahas masalah yang sudah-sudah gitu ya. Masalah yang sudah tahun lalu, bulan kemarin, minggu yang kemarin. Udah ketika dia berkonflik dengan kamu tuh dibahas lagi, diulang lagi gitu. Sehingga kayak ya susah gitu ya menemukan titik terang gitu. Karena ya itu tadi, dia masih muter-muter ke arah situ. Wow, ada bingung ya, ada 4 of One karena ke-trigger energinya guys ya. Terus di sini ada 4 of One ya. Jadi aku tuh ngerasa bahwa saat ini kamu sedang tidak diperdulikan dengan kamu, dengan orang-orang di sekitar kamu ya. Merasa kayak kamu tuh saat ini benar-benar berjalan sendiri karena tidak ada seseorang yang bisa menjadi support system kamu ya. Pasangan yang semestinya mengayomi kamu justru malah dia terlalu asik dengan dunia dia sendiri. Pasangan yang seharusnya selalu menemani kamu di kala situasi seperti saat ini, justru malah orang ini tidak pernah hadir dan muncul di dalam kehidupan kamu. Sehingga kayak saat ini tuh bener-bener kamu nangis ya, kamu stres, kamu sedih gitu. Karena terlalu banyak rasa sakit beban yang kamu hadapi saat ini. Dan kamu tuh sejatinya membutuhkan gitu ya, tempat bercerita, membutuhkan tempat yang bisa mendengarkan keluh kesah kamu. Tapi ternyata dia nggak ada ya. Ternyata dia nggak peduli sama kamu. Dia justru malah asik-asik dengan dunia dia sendiri ya. Dan di sini kamu entah sadar, entah ngerasa atau tidak, bahwa memang dia ini orangnya kayak terlalu liar ya menurut aku. Kayak ya liar gitu. Liar tuh gimana sih? Liar tuh yang tidak pernah mempedulikan gitu loh. Tidak pernah memikirkan dampak ya, tidak pernah memikirkan dampak yang terjadi setelah dia melakukan, kayak orang yang ceroboh lah gitu ya intinya itu.
Terus saat ini seseorang yang berhasad ke kamu tuh dia sedang memikirkan dirimu gitu. Dia sedang memikirkan dirimu. Karena apa? Ya karena dia cemas. Karena dia mulai sadar gitu bahwa saat ini kamu tuh mulai ragu sama dia. Dia mulai sadar gitu bahwa rasa cinta kamu tuh sudah berkurang ke dia. Sehingga membuat orang itu merasa berpikir, apa sih kurangku ke kamu? Apa yang selama ini membuat rasa cintamu berkurang? Apa yang selama ini membuat diri kamu merasa ragu? Jadi kayak ya saat ini dia sedang berada di fase introspeksi diri gitu. Ingin mencari pencerahan gitu. Apa yang perlu diperbaiki? Apa yang membuat diri kamu merasa nggak nyaman? Karena memang menurut aku tuh sebenarnya introspeksi dirinya dia ini termasuk introspeksi yang terlambat ya. Karena kenapa nggak dari dulu aja gitu? Kenapa dia mau berubah setelah rasa cinta ya dan perasaan kamu tuh udah mulai hilang, udah mulai berkurang gitu. Jatuhnya kan kayak jadinya terlambat ya. Karena kok nggak dari dulu aja sih gitu? Kenapa kamu baru sadar setelah aku tuh ragu ke kamu gitu? Terus saat ini aku juga melihat ya ada Seven of Wands. Ada seseorang yang saat ini sedang bertransisi menjadi versi terbaiknya setelah ya dia ribut besar sama kamu gitu. Jadi kayak itulah yang akhirnya tuh membuat dia sadar gitu bahwa berubah itu penting, bahwa transisi itu penting, harus kita lakukan sekarang. Kalau kita menunggu nanti kapan dan esok, ya udah hubungan ini jadi seperti sekarang gitu. Hubungan yang penuh dengan gejolak, hubungan yang penuh dengan isu, hubungan yang penuh dengan ketidakyakinan dan lain sebagainya. Makanya dia saat ini bertransisi gitu ya. Dia bertransisi menjadi pribadi yang lebih baik ya, agar dia bisa hadir ya dalam sebuah momen hubungan yang lebih indah. Jadi seperti itu guys. Oke, terima kasih banyak ya. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif buat diri kalian. Dan bagi kalian yang mau gabung ya di pembaca antara berbayar, kalian silahkan chat aja ya nomor kontak WA-nya admin yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke guys, aku Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.